Selamat pagi sahabat LCD Ministry, bagaimana kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini, mari bersama dengan saya kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang tentunya akan menuntun saya dan saudara di sepanjang hari ini dalam melakukan segala kegiatan kita. Saudara, mari bersaat teduh sejenak dan berdoa bersama dengan saya. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami, bahkan membangunkan kami di pagi hari ini sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, menikmati hari yang indah di pagi hari ini. Bapak, sebelum kami melakukan aktivitas kami datang kepadamu untuk mendengarkan suaramu. Kami siap Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 21 ayatnya yang kedua, yang berkata begini: Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersuka cita, betapa besar kegirangan karena kemenangan yang ada padamu. Saya akan beri judul dan tema renungan kita di pagi hari ini, kemenangan everyday. Saudara, sahabat LCD Ministry, kemenangan adalah sebuah kejadian yang pasti akan membawa dampak yang baik, membawa sukacita, bahkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Itu juga yang dialami oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Dia bergirang, dia bersukacita karena Tuhan selalu memberikan dia kemenangan. Untuk meraih suatu kemenangan itu bukanlah hal yang mudah, karena dalam kemenangan pastinya ada usaha, ada kerja keras, ada proses, dan ada perjuangan. Menang berarti kita berhasil mengalahkan lawan-lawan kita yang berjuang atau bertanding bersama-sama dengan kita. Menang berarti kita berhasil mengalahkan situasi atau tantangan-tantangan yang ada di depan kita yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, Raja Daud bukan tidak pernah mengalami persoalan, bukan tidak pernah mengalami tantangan hidup. Bahkan Alkitab berapa kali mencatat tantangan-tantangan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Tetapi dia selalu memiliki sebuah respon yang benar saat dia menghadapi masalah. Dan respon hati yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan disenangkan ketika dia melihat anak-anaknya memiliki respon yang baik ketika menghadapi segala tantangan. Dan sebagai orang Kristen, kemenangan kita tentunya berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, dan bukan karena kehebatan kita. Kemenangan yang kita miliki adalah kemenangan atas dosa dan maut yang mendatangkan keselamatan dan hidup bagi kita. Saudaraku yang terkasih, kita juga mungkin mengalami banyak masalah, tetapi hari ini Tuhan mau kita memperoleh kemenangan. Melalui masalah kita tetap kuat atas sakit penyakit dan masalah-masalah kehidupan kita. Ketika kita tenang, kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, hati kita penuh dengan kedamaian, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan sehingga kita memperoleh kemenangan. Karena tanpa Tuhan tidak ada kemenangan bagi setiap orang percaya. Saudara, sahabat LCD Ministry, kemenangan yang sempurna bukan soal pertandingan dalam sebuah gelanggang pertandingan, tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika saya dan saudara berhasil menguasai diri kita sendiri dan menang atas diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Ya, karena kunci kemenangan setiap orang percaya ketika dia bisa mengendalikan dirinya. Ada beberapa hal yang akan saya bagikan, saudara. Saat kita bersyukur, meskipun keadaan kita sedang tidak baik, meskipun kita sedang mengalami persoalan, meskipun mungkin keadaan di sekeliling kita mengecewakan, tetapi ketika kita bisa mengucap syukur atas segala masalah dan persoalan kita, maka kita adalah pemenang di dalam kehidupan ini. Kemudian saat kita bisa mengalahkan perasaan egois dalam diri kita sendiri,
maka kita adalah seorang pemenang. Karena perasaan ego adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa sadar kita menjadi budak dari keegoisan diri kita sendiri. Namun saudara, ketika kita mampu mengendalikan keegoisan kita, maka kita berhasil menjadi pemenang atas ego kita. Kemudian saat orang lain berbahagia atas hal yang kita lakukan, maka kita juga adalah seorang pemenang. Saudara, kemenangan yang sejati adalah saat kita bisa menciptakan kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin itu hal-hal kecil, atau itu perbuatan sepele, atau kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, tetapi itu menjadi sangat berarti untuk orang lain. Ketika kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum dan bahagia, ketika kita bisa menjadi berkat hari ini, melihat mereka tersenyum, mereka bisa melupakan masalah mereka, dan mereka bersyukur bisa bertemu dengan kita, mengucapkan rasa terima kasih mereka yang mereka lontarkan terhadap kita. Tetapi itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan saudara, ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka tanpa kita sadari, kitalah pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Kemudian saat kita bisa jujur dan kita bisa menahan diri kita dari keinginan-keinginan yang ada di depan kita, maka kita juga adalah seorang pemenang. Katanya hidup di zaman sekarang, orang jujur akan banyak dimusuhi orang, akan banyak ditinggalkan orang. Ya, memang faktanya seperti itu, banyak yang terjadi. Namun percayalah, tidak ada ruginya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi jujur. Mulailah untuk jujur pada diri kita sendiri, mulailah menahan keinginan kita, jujur terhadap orang lain, jujur terhadap diri sendiri. Maka orang-orang yang bisa jujur dan menahan keinginannya, dia adalah pemenang di dalam kehidupan ini. Saat dirimu bisa bangkit dari keterpurukan, engkaulah pemenang. Saat musibah, masalah datang menghampiri kita begitu kerasnya sehingga mungkin membuat kita terpukul, mungkin kita akan jatuh tersungkur, terseok-seok. Mungkin pula kita sempat berpikir untuk mengakhiri segalanya karena merasa bahwa kita tidak sanggup lagi. Pastikan saudara, kamu bisa bangkit dan kembali melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupanmu, karena kamu adalah seorang pemenang. Kemudian saat kamu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk, entah itu pergaulan, gaya hidup, keadaan dunia, tren-tren masa kini, saat kamu tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi, maka kamu adalah seorang pemenang. So, sahabat El Shaddai Ministry, Tuhan memberikan Raja Daud kemenangan, and then Tuhan juga memberikan kita kemenangan every day, and you must believe. Kamu harus percaya, kemenangan selalu menjadi bagian kita, because Jesus love you. Raihlah sukacita, kegirangan di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan di dalam hidup ini. Selalu ada kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Serahkan hidupmu kepadanya, serahkan rencanamu, serahkan perjalananmu, serahkan apapun yang kau inginkan kepada Dia, maka percayalah, Dia akan memberikan kita sukacita, kegirangan, dan kemenangan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini, bahwa Kau akan memberikan kami kemenangan sehingga kami akan bersukacita dan bergirang di dalam Engkau. Kami percaya kemenangan itu akan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Teruslah menyertai dan memberkati kami dalam segala tugas aktivitas kami Tuhan, dan biarlah terang firman-Mu selalu menyertai langkah kami agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, jadilah pemenang-pemenang yang tangguh dalam kehidupan ini. Jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes. Kiranya Tuhan selalu menolong, menyertai, bahkan memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi,
Shalom.